Halo semuanya, selamat datang di podcast singkat kita berdua. Kenalin, saya Faisal Parsi dengan NIM 123356013. Aku Vinanda Agni Magabrina dengan NIM 123350040. Oke, jadi di sini kita mau buat tugas podcast dari mata kuliah evaluasi nilai gizi pangan dengan dosen pengampu Bu Masaya Nurulfa SGZ MSI. Di sini kita mau bahas topik yang jarang banget dibicarain nih, tapi ini tuh penting banget, yaitu antivitamin K. Iya, banyak yang tahu soal vitamin, tapi nggak banyak yang tahu kalau ada yang namanya antivitamin, terutama antivitamin K yang bisa ganggu kerja vitamin K dalam tubuh kita. Oke, sebelum kita masuk ke antinya nih, mungkin kita kenalin dulu ya vitamin K itu apa. Jadi, vitamin K itu vitamin yang penting banget buat proses pembekuan darah. Kalau misalnya kamu luka, vitamin K bisa bantu supaya darahnya bisa membeku dan nggak ngalir terus-menerus. Nah, kalau ada antivitamin K, berarti itu zat yang mengganggu vitamin K dong. Bener banget, antivitamin K bisa menghambat atau bahkan menghentikan kerja vitamin K. Contoh paling terkenalnya adalah warfarin, yaitu obat pengencer darah. Oh iya, aku juga pernah dengar warfarin, itu biasanya dipakai buat yang penyakit jantung atau resiko stroke ya. Iya, buat pasien yang punya resiko pembekuan darah itu biasanya mereka butuh darah yang lebih encer. Nah, warfarin ini digunakan untuk cegah pembekuan dengan cara menghambat vitamin K. Tapi itu ada efek sampingnya nggak? Pasti ada dong. Kalau dosisnya nggak pas itu bisa beresiko pendarahan. Misalnya luka kecil, tapi darahnya nggak berhenti-henti. Bahkan bisa terjadi pendarahan yang cukup dalam. Wah, berarti harus benar-benar dikontrol ya penggunaannya. Iya, makanya pasien yang minum warfarin biasanya harus tes darah rutin untuk cek kadar pembekuan darah mereka. Dan mereka juga biasanya harus hati-hati dengan makanan yang tinggi vitamin K, seperti bayam atau enggak brokoli. Wah, emangnya kenapa? Karena makanan tinggi vitamin K bisa menetralkan efek warfarin. Jadi kalau nggak hati-hati, ya obatnya nggak bakal efektif dong dalam tubuh mereka. Oke, jadi intinya antivitamin K seperti warfarin itu penting, tapi harus digunakan dengan bijak dan diawasi dokter ya. Bener banget, dan ini bukti bahwa vitamin itu nggak cuma soal makan yang sehat, tapi juga bisa berkaitan erat dengan pengobatan medis. Ih, keren banget. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang antivitamin K. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa dapat manfaat ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik bahas topik kayak gini, jangan lupa ikuti terus podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.